Selamat pagi anak-anak yang manis. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Salam sejahtera dan salam sehat dari Ibu untuk anak-anak yang terkasih. Nah, anak-anak masih tetap semangat ya belajarnya, walaupun kita masih belajar dari rumah. Nah, Ibu harapkan anak-anak belajarnya tetap sungguh-sungguh dan lebih semangat lagi, dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Nah, anak-anak yang hebat, hari ini kita masih belajar di tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran 4. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Siswa dapat menyebutkan isi teks pendek. 2. Siswa dapat melakukan koordinasi gerak kepala, tangan, dan kaki dengan hitungan. 3. Siswa dapat mengelompokkan keberagaman benda di lingkungan sekitar berdasarkan wujudnya. 4. Siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian. Nah, anak-anak yang hebat, mari kita amati gambar berikut ini. Nah, kita baca bersama-sama ya. Teman-teman, kalian sudah tahu belum tentang acara pentas seni yang akan digelar di sekolah kita? Kelas kita mau menampilkan apa? Bagaimana kalau kita menampilkan tarian daerah? Kakakku pandai menari. Dia pasti mau melatih kita. Kita latihan di rumahku saja. Wow, itu ide bagus. Nanti biar aku sampaikan ke teman-teman yang lain. Nah, anak-anak, ini adalah gambar Beni, Dayu, dan Siti. Mereka sedang membicarakan acara atau kegiatan apa yang akan mereka tampilkan ketika acara pentas seni di sekolah. Beni, Dayu, dan Siti bermusyawarah. Mereka musyawarah untuk menentukan acara yang akan ditampilkan kelas mereka ketika pentas seni. Nah, ternyata hasil musyawarah mereka memutuskan kelas mereka menampilkan tarian daerah. Nah, mereka akan latihan menari yang akan dilatih oleh kakak Dayu. Nah, sekarang mari kita baca teks berikut ini. Ayo menari. Latihan menari telah dimulai. Latihan dilaksanakan di halaman rumah Dayu. Halaman rumah Dayu sangat luas, jadi sangat memungkinkan sekali untuk dijadikan tempat latihan. Latihan dipimpin oleh kakak Dayu. Beni dan teman-teman merasa senang. Mereka berlatih dengan semangat. Seusai latihan, mereka bermain pesawat mainan. Mereka membuat pesawat mainan dari kertas. Pesawat yang telah selesai dibuat diterbangkan bersama. Pesawat yang paling jauh terbangnya menjadi pemenang. Nah, anak-anak, teks bacaan ini bercerita tentang Beni dan teman-temannya yang sedang latihan di rumah Dayu. Siapa ya yang mengajari mereka menari? Iya, kakak Dayu. Nah, setelah mereka latihan menari, Beni dan teman-temannya membuat pesawat mainan dari kertas. Nah, pesawat yang paling jauh terbangnya menjadi pemenang. Nah, sekarang mari kita jawab pertanyaan berikut ini bersama-sama. Kita
kita baca dulu ya soalnya anak-anak. 1. Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman? 2. Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman pada acara pentas seni? Nah, anak-anak kita akan menjawab yang nomor 1 dulu. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan bagaimana cara menjawab pertanyaan dengan jawaban lengkap. Masih ada yang ingatkah anak-anak Ibu? Iya, Ibu yakin anak-anak pasti masih ingat. Ya, caranya anak-anak kata tanya yang di depan pertanyaan ini dan tanda baca tanda tanya tidak kita tulis ketika akan menuliskan jawaban. Nah, soal yang pertama, apa yang dilakukan Benny dan teman-teman? Yuk kita jawab ya. Yang dilakukan Benny dan teman-teman adalah latihan menari. Pertanyaan kedua, apa yang dilakukan Benny dan teman-teman pada acara pentas seni? Yang dilakukan Benny dan teman-teman pada acara pentas seni adalah menari tarian daerah. Nah, anak-anak, nanti untuk soal nomor 3 sampai 5 buku siswa halaman 82, anak-anak kerjakan dengan cara jawaban lengkap. Bisa ya anak-anak Ibu? Nah, anak-anak, masih ingatkah kamu dengan kegiatan Benny dan teman-teman bermain pesawat kertas? Iya, siapa yang masih ingat? Iya, hebat anak jempol semua ya. Kita masih ingat tadi Benny dan teman-temannya setelah latihan menari, mereka bermain pesawat kertas. Nah, siapa yang tahu bagaimana cara pesawat kertas terbang? Iya, anak-anak, pesawat kertas itu dapat terbang karena ditiup angin. Nah, angin itu merupakan salah satu contoh benda gas. Nah, sekarang mari kita belajar benda gas. Kita baca teksnya ya, Nak. Benda gas. Kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dan disentuh. Bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Perhatikan balon. Bagaimana bentuknya? Nah, balon berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Di dalam balon berisi udara. Udara merupakan benda gas. Nah, bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh, namun gas menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume, meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk benda gas selalu berubah-ubah. Nah, anak-anak, benda berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 3. Benda apa saja ya? Iya, benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, anak-anak, untuk benda padat dan benda cair ini dapat kita lihat, dapat juga kita pegang atau kita sentuh. Nah, tapi kalau benda gas ya, seperti angin, udara, itu tidak dapat kita sentuh, tidak dapat kita pegang, tapi bisa kita rasakan. Misalnya ketika angin bertiup kencang. Nah,
bisakah anak-anak merasakan angin? Pasti bisa kan? Nah, maka angin tersebut bisa kita rasakan. Tapi bisa tidak ya anginnya kita pegang? Tidak. Nah, maka kalau benda gas itu tidak bisa dilihat dan disentuh, tetapi bisa kita rasakan. Nah, benda padat, benda cair, dan benda gas itu memiliki volume. Nah, gas volumenya berubah-ubah. Nah, anak-anak, sekarang mari kita tentukan gambar berikut ini yang mana termasuk benda gas dengan cara memberi tanda centang, dan benda yang bukan gas kita beri tanda silang. Nah, yang pertama ini adalah es batu. Nah, es batu ini termasuk benda gas atau bukan gas ya? Iya, pintar. Ini adalah benda yang bukan gas, maka kita beri tanda silang. Nah, gambar yang kedua ini adalah balon. Nah, Beni meniup balon. Nah, balon ini setelah kita tiup berisi udara, berarti termasuk benda yang mengandung gas, maka kita beri tanda centang. Gambar yang ketiga, nah ini juga sama ya, meniup plastik. Nah, nanti setelah plastik itu menggelembung, itu berisi udara. Nah, berarti termasuk benda yang mengandung gas. Gambar yang keempat ini adalah pasir. Pasir mengandung gas atau bukan ya? Iya, pintar. Bukan mengandung gas. Nah, gambar yang kelima ini adalah teh manis. Nah, ini bukan mengandung gas. Gambar yang keenam ini adalah ban mobil atau ban Honda. Nah, di dalam ban ini juga berisi udara ya, berarti termasuk benda apa? Iya, benda gas. Lalu selanjutnya, gambar selanjutnya yaitu gambar nomor 7 ini adalah minuman dingin. Nah, minuman dingin ini termasuk benda yang bukan mengandung gas. Gambar nomor 8, siapa yang tahu ini gambar apa? Iya, ini adalah gambar boneka. Boneka bukan benda yang mengandung gas, maka kita beri tanda silang. Gambar nomor 9 ini adalah baju. Baju bukan mengandung gas ya anak-anak. Gambar yang terakhir adalah ini minyak goreng atau minyak makan ya. Ini bukan mengandung gas. Bisa ya anak-anak. Nanti untuk lebih memahami lagi bisa diulangi di rumah. Nah anak-anak, selanjutnya kita akan belajar mengamati tabel hasil perkalian. Nah anak-anak, ibu harapkan anak-anak di rumah sudah menghafal perkalian 1 sampai 10. Nah di sini ada tabel hasil perkalian. Nah yang ini merupakan perkalian 1 sampai 10, sedangkan yang ini angka yang dikalikan. Dikali 1, dikali 2, dikali 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah anak-anak, pada tabel ini ada beberapa benda yang menutupi angka. Nah kita akan belajar angka berapa yang ditutupi oleh benda tersebut. Nah, contohnya yang pertama, bilangan yang terhalang oleh bola. Nah, sekarang anak-anak kita cari mana di sini gambar bola ya? Iya, ini adalah gambar bola. Maka kita lihat
gambar bola ini lurusan perkalian berapa? Iya, lurusan perkalian 7. Nah, lalu kita lihat ke atasnya. Gambar bola ini kalau ke atas dikalikan dengan angka berapa? Iya, dikalikan dengan angka 1. Maka jawabannya 7 dikali 1 sama dengan 7. Maka bilangan yang terhalang oleh bola ini adalah bilangan atau angka 7. Nah, soal selanjutnya, bilangan yang terhalang oleh pensil. Yuk anak-anak, kita cari gambar pensil. Iya, ini ya. Ini adalah pensil. Kita mau mencari bilangan atau angka berapa yang terhalang atau yang ditutupi oleh gambar pensil. Nah, sekarang kita lihat dulu. Gambar pensil ini lurusannya atau mendatarnya ke perkalian berapa? Iya, ingat ya nak. Dari gambar pensil ini luruskan seperti ini. Oh, ternyata dia perkalian 4. Lalu gambar pensil ini kita tarik ke atas lagi. Dikali dengan angka berapa dia di gambar pensil ini? Iya, dikalikan dengan angka 2. Berarti 4 dikali 2. Hasilnya sama dengan 8. Maka bilangan yang terhalang oleh pensil atau angka yang terhalang oleh pensil adalah bilangan atau angka 8. Nah, soal yang ketiga, bilangan yang terhalang oleh buku. Yuk kita cari mana di tabel ini gambar buku ya. Iya, caranya sama ya anak-anak. Kita tarik garis lurus. Oh, ternyata dia di perkalian 8. Lalu kita lihat ke atas. Dikali dengan angka berapa? Iya, dikali dengan angka 3. Maka jawabannya 8 dikali 3 sama dengan 24. Berarti bilangan yang terhalang oleh buku adalah 24. Bisa ya anak-anak? Ibu ulangi sekali lagi ya. Yang pertama ya, bilangan yang terhalang oleh bola. Kita cari dulu gambar bola, lalu kita luruskan atau kita lihat mendatarnya. Nah, lurusannya bola itu di perkalian berapa? Oh, perkalian 7. Lalu kita lihat ke atasnya, dikalikan dengan angka berapa? Oh, angka 1. Berarti 7 dikali 1 sama dengan 7. Maka bilangan yang terhalang oleh bola ini adalah bilangan atau angka 7. Nah anak-anak, nanti latihan tematik 2 anak-anak kerjakan ya, mulai nomor 1 sampai 10. Pertama, nanti anak-anak gambarkan dulu tabel seperti contoh yang ibu jelaskan ini. Lalu kerjakan soalnya dengan cara yang ibu jelaskan. Anak-anak tetap membuat tanda panah untuk menunjukkan perkalian berapa dan dikalikan dengan angka berapa. Nanti kerjakan seperti yang ibu jelaskan pada soal nomor 1, 2, dan 3. Paham ya anak-anak yang hebat? Nah, sekarang kita akan mengisi titik-titik dengan bilangan yang tepat. Nah, anak-anak, di sini ada tabel ya. Ini 16 ini merupakan hasil perkalian 2 dikali berapa supaya 16. Nah, atau yang lebih cepatnya begini anak-anak. 16 ini merupakan perkalian dari bilangan yang di sebelah kiri dengan bilangan yang di sebelah kanan. Nah, sekarang kita lihat tabel hasil perkalian 1 sampai 10. Nah, pada tabel ini kita akan mengisi titik-titik dengan bilangan yang tepat. Nah, hasil kalinya 16. 2 dikali berapa ya supaya 16? Nah, berarti kita cari anak-anak di perkalian 2 yang hasilnya 16.
Nah, ini adalah perkalian 2. Kita lihat pada perkalian 2 yang hasil kalinya 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ternyata perkalian 2 dikali 8. Ya, luruskan langsung seperti ini, sama seperti contoh yang tadi. Nah, 16 itu terletak pada perkalian 2 dikali 8. Berarti di sini bilangan yang kita isi adalah angka 8. Lalu soal yang kedua, 4. Nah, angka 4 dikali berapa supaya hasilnya 16? Kita lihat. Ini yang angka 4. Nah, ini dia anak 16. Lalu kita luruskan. Iya, kita luruskan seperti ini. Berarti di perkalian 4. Kita tulis perkalian 4. Lalu di sini 22 kotaknya kosong. Perkalian berapa dan dikalikan dengan angka berapa? Nah, sekarang kita cari dari tabel perkalian ini yang perkaliannya kalau dikalikan hasilnya 16. Sekarang kita lihat perkalian 5. Ada tidak ya yang hasilnya 16? Iya, ternyata tidak ada. Sekarang kita lihat perkalian 6. Ada tidak ya yang hasil perkalian 6 ini hasilnya sama dengan 16? Oh, ternyata tidak ada. Sekarang kita perkalian 7. 7 ada tidak ya? Iya, tidak ada. Sekarang kita ke perkalian 8. Oh, ternyata ada perkalian 8 yang dikalikan dengan satu angka atau bilangan hasilnya 16. Yuk kita lihat ke atas. Berarti dikalikan dengan dikalikan dengan 2. Maka angkanya adalah 8 dikali 2. Nah, yang terakhir di sini ada bilangan 16. Nah, anak-anak, kita kembali mengingat perkalian yang dikalikan dengan bilangan 1 atau angka 1. Ingat ya anak-anak, setiap angka yang dikalikan dengan 1 atau setiap bilangan yang dikalikan dengan angka 1 itu hasilnya bilangan itu sendiri. Misalnya 7 dikali 1, maka hasilnya tetap 7 atau bilangan itu sendiri. Nah, di sini ada bilangan 16. Nah, 16 ini dikali berapa supaya hasilnya tetap 16? Iya, pintar. Dikali 1. Maka di sini kita isi adalah 1. Paham ya anak-anak? Nanti juga anak-anak mengerjakan latihan tematik 2 yang ada di buku siswa. Cara mengerjakan seperti yang Ibu ajari. Nah, anak-anak, di rumah anak-anak harus menghafal perkalian. Minta tolong sama papa mama atau kakak dan abang. Nah, anak-anak, tugas anak-anak hari ini adalah yang pertama, latihan tematik 1 buku siswa halaman 81 sampai 82 dan halaman 86 sampai 89. Ayo mengamati nomor 1 sampai 10. Tugas yang kedua, latihan tematik 2 buku siswa halaman 87 sampai 89 nomor 1 sampai 10. Buat tabel perkalian di buku latihan tematik 2 dan kerjakan seperti penjelasan di video ya anak-anak. Kerjakanlah dengan teliti. Lalu yang ketiga, latihan tematik 2 buku siswa halaman 89 sampai 90 nomor 1 sampai 5. Tetap juga kerjakan seperti penjelasan yang di video. Nah, anak-anak,
Sekian pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Pesan ibu, tetap rajin belajar dan hafalkan perkalian. Kerjakanlah tugas-tugas dengan sungguh-sungguh. Selamat belajar anak-anak. Terima kasih. Tuhan memberkati.